Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya kembali membahas tentang kelanjutan judul WA yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kali ini saya akan lebih memperjelas lagi mengenai latar belakang dan faktor-faktor mendukung apa saja sih yang mendasari saya kenapa memilih judul WA ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kepada kalian di video sebelumnya, bahwa untuk judul yang saya ambil, judul simpelnya itu adalah Sistem Informasi RAFS WO atau Wedding Organizer. Jadi sebenarnya nanti akan saya carikan judul yang lebih pas mungkin ya, atau yang lebih unik lah untuk judul WA saya. Intinya simpelnya itu saya akan membuatkan sebuah sistem informasi berbasis website, yaitu untuk wedding organizer dengan nama RAFS. Untuk selanjutnya ya, di sini nama saya yaitu Rafli Firdaus Falaka. Saya merupakan salah satu mahasiswa PENS SDK Sumeneb jurusan IT atau Teknik Informatika dengan NIP 31205220007. Langsung saja untuk apa saja sih poin-poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Jadi yang pertama itu mengenai latar belakang. Lalu selanjutnya faktor pendukung, dan yang terakhir itu mengenai deskripsi singkat aplikasi atau sistem informasi yang akan saya buat nantinya. Jadi untuk yang pertama di sini mengenai latar belakang, teman-teman. Sebenarnya pada video sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai latar belakang. Hanya saja dalam dalam pembahasan kali ini akan lebih saya detailkan lagi. Itu yang pertama, latar belakang dari saya memilih untuk membuat sistem informasi ini dikarenakan di Kabupaten Sumeneb belum ada wedding organizer itu yang mempunyai sistem informasi berbasis website. Jadi media promosi mereka itu lebih ke Instagram, mungkin ke Facebook, lebih ke media seperti itu sih, lebih ke media sosial istilahnya. Jadi tujuan saya untuk membuat sistem informasi berbasis website ini agar nantinya lebih memudahkan ya untuk user melakukan pencarian gitu kan. Lalu mengenai alasan pendukung, yaitu di sini tuh dengan adanya website, sebuah wedding organizer itu mampu merangkul semua vendor baik di bidang dokumentasi, catering, dan perlengkapan pernikahan lainnya seperti lighting atau lampu, dekor, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk pernikahan lainnya. Jadi nanti harapan saya dengan adanya sistem informasi ini, sebuah wedding organizer atau WO itu mampu merangkul para vendor-vendor yang berkaitan dengan wedding seperti dokumentasi ya, baik fotografi maupun videografi, dan juga di bagian catering yaitu untuk konsumsi, lalu di bagian lighting untuk panggung dan lain sebagainya, termasuk juga dekor ya. Nantinya itu mereka akan dirangkul menjadi satu seperti itu dalam bentuk sebuah paket yang akan ditawarkan langsung kepada para konsumen. Lalu singkatnya, website ini akan dibuat untuk bisa digunakan oleh 3 user. Yang pertama pastinya admin WO lah. Nanti jadi tugas dari admin WO ini, dia itu akan menginputkan user atau istilahnya username dan password yang akan digunakan oleh admin vendor. Jadi admin vendor itu hanya bisa mendaftarkan kepada WO langsung, tidak bisa mendaftar lewat website melalui website. Jadi harus melalui admin WO. Sedangkan admin vendor nantinya itu mereka akan mengisi biodata, profil, dan juga portofolio mereka yang akan digunakan oleh WO untuk diberikan kepada user nantinya. Setelah itu user ya pastinya atau customer itu ya mereka yang akan mengakses atau melihat press list apa saja yang disediakan oleh WO, dan hasilnya atau portofolio mereka itu akan ditampilkan juga. Jadi semisal paket A, paket B, paket C. Jadi semisal mereka akan memilih paket A. Jadi paket A ini istilahnya apa sih di dalamnya itu? Karena kan kita dapat harga segini ya. Tentunya dengan adanya perbedaan paket pasti juga ada perbedaan isi di dalamnya kan. Termasuk juga harga pasti berbeda. Jadi nantinya kan ada hal yang akan membedakan dari macam-macam paket tersebut. Jadi portofolio mereka itu juga akan ditawarkan di dalamnya kan. Setiap vendor pasti memiliki patokan harga yang berbeda.
Lalu selanjutnya mengenai faktor pendukung ya. Di sini yang pertama itu kenapa sih saya memilih ini? Karena sistem informasi ini tuh baru atau perdana ya untuk wedding organizer, terutamanya di Sumeneb ya. Mungkin di daerah lain itu sudah punya, tapi di Sumeneb itu belum ada sih saya rasa, karena saya sempat sempat wawancara dengan salah satu WO itu, WO yang cukup terkenal ya di daerah Sumeneb, yaitu mengatakan bahwa ya media promosi mereka hanya sebatas Instagram seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai harga ya. Nah, jadi dengan adanya WO ini, dengan adanya sistem informasi WO ya, keterbukaan harga itu akan dibuka secara fleksibel lah kepada user. Jadi tidak ada istilahnya markup harga. Karena setelah saya wawancara kepada WO atau kepada vendor baik maupun user, istilahnya kesimpulan yang saya dapat itu bahwa terkadang WO itu juga memainkan markup harga. Sebenarnya WO itu mendapatkan berapa persen dari vendor. Misalnya vendor untuk fotografi, WO itu kan nantinya akan mengundang fotografi, dan dia itu mendapatkan berapa persen tergantung dari vendornya. Misal anggaplah 10% mungkin. Namun WO itu juga terkadang masih melakukan markup harga. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, nantinya untuk WO itu akan memberikan preskripsi secara jelas. Semisal paket A seharga 30 juta, dana 4,5 juta akan digunakan untuk bagian dokumentasi foto. Dokumentasi foto 5 juta anggaplah, 5 juta itu diambilkan dari vendor mana. Jadi user bisa mengecek langsung ke vendor yang bersangkutan. Jika sudah dicek sama, jika tidak sama mungkin tidak akan dipercaya lagi ya sebuah WO itu. Makanya sistemnya itu kita akan langsung membuka harga itu secara fleksibel atau transparansi lah. Jadi WO itu keuntungannya ada dari istilahnya dari WO sendiri dan juga dari persenan para vendor yang support mereka. Lalu masalah kegunaan pastinya, dengan adanya sistem informasi wedding organizer ini, tentunya kan para user itu bisa lebih mudah lah mencari tahu tentang vendor-vendor yang bisa digunakan untuk wedding lah. Jadi kan tidak hanya patokan beberapa vendor, satu atau dua vendor ya. Pastinya ada banyak perbandingan di paket-paket yang akan ditawarkan oleh WO nanti gitu. Jadi kan mereka punya perbandingan. Kiranya enaknya istilahnya kita pilih vendornya itu pilihan ini gitu. Kita ambil vendor dokumentasi foto itu ambil dari vendor ini, untuk dokumentasi video kita ambil dari vendor ini. Jadi mereka itu istilahnya punya bisa langsung menentukan pilihan keseluruhan untuk persiapan wedding yang diinginkan oleh user seperti itu. Lalu mengenai deskripsi singkat ya di sini ya, dikarenakan beberapa faktor yang tertera sebelum ini ya, memang saya putuskan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berisi tentang sistem atau paket untuk wedding yang nantinya akan dikelola langsung oleh wedding organizer. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sistemnya itu ada 3 user. Yang pertama admin WO, admin vendor, dan juga user. Untuk yang pertama admin WO itu yang akan mendaftarkan para vendor agar bisa mengakses atau mengupload portofolio mereka ke dalam website. Jadinya vendor itu akan mensupport juga kepada WO ya, melalui portofolio mereka yang akan diupload, yang nantinya akan ditampilkan atau istilahnya dipamerkan kepada user. Jadi user itu tidak hanya akan menerima press list atau harga-harga saja yang ditawarkan, namun juga mereka bisa melihat hasil-hasil karya dari vendor yang akan digunakan untuk wedding mereka dengan paket yang sudah mereka pilih tentunya teman-teman. Jadi saya rasa istilahnya mengenai sistem informasi ini tentunya sangat membantu lah, baik kepada WO, kepada vendor, dan juga kepada user nantinya. Karena kan kepada user juga mereka hanya satu kali klik, mereka bisa mengetahui beberapa vendor yang berkaitan dengan WO nantinya kan. Bisa melihat flash list juga yang akan digunakan oleh mereka nantinya. Ya mungkin itu saja sih mengenai latar belakang yang bisa saya sampaikan mengenai judul PA yang mungkin akan saya usulkan nantinya di akhir semester, di semester 5 lah, semester 5, semester 6.
Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian untuk support saya agar terus semangat untuk membuat konten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.